Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sosok yang suka membaca pengalaman teman-teman. Memang kadang-kadang membaca itu kadang-kadang semangat, kadang-kadang ya nggak tahu moodnya kayak apa. Tapi kalau tugasnya membaca dari pengalaman teman ya dibaca aja. Apakah isinya itu mengena atau tidak, yang penting dibaca. Kadang-kadang buku yang terbaca itu bikin kita itu terkaget-kaget. Kenapa? Ya karena sebelumnya ada banyak wawasan yang masuk pada diri kita. Ketika ada satu pengalaman baru, pengalaman rohani baru, kadang-kadang membuat orang menjadi salah tafsir, salah mengerti. Dan menurut saya pengalaman teman-teman itu tidak salah. Oh, namanya sebuah pengalaman bisa diambil dari sisi baiknya ya monggo. Bahkan orang yang baru mendengar biasanya pengalaman ini dikatakan yang tidak-tidak. Ya dari kelompoknya orang tertentu. Kami di sini ya hanya membaca, dan teman-teman di sini memang nggak terlalu banyak tahu tentang keagamaan. Kalau toh tahu ya sebatas tahu, tidak terlalu tahu kitab-kitab yang turun di bumi. Karena semakin kita tahu kitab-kitab yang turun di bumi yang dikarang oleh manusia tertentu, tidak terlalu banyak terbaca. Harusnya itu menjadi bahan perbandingan dengan pengalaman-pengalaman yang teralami oleh teman-teman di sini. Tapi teman-teman di sini lebih banyak mengandalkan pengalaman rohaninya daripada buku-buku yang dikarang oleh manusia. Ya semoga Tuhan masih membimbing kita semua walaupun dengan keterbatasan ilmu pengetahuan. Tapi menurut saya ketika orang itu tidak tahu apa-apa tapi mengalami banyak pengalaman rohani, itu malah yang saya suka. Harusnya kita berangkat dulu dari pengalaman rohani, baru membaca kitab-kitab yang ada. Itu mungkin kita tidak tervirusi dengan pendapat-pendapat manusia. Tapi kalau jelas-jelas itu pengalaman rohani, maka harusnya ini menjadi pedoman utama kita. Nggak terlalu lama-lama prolognya. Ini masih di kitabnya Maha Suci. Ya, sebenarnya kitab di Maha Suci ini itu sebagian pengalaman Maha Suci waktu itu. Dan sekarang ada perubahan atau tidak, kita masih belum menjelajahi ke sana. Tapi kalau nanti terus dijelajahi, ya boleh
Jadi ada banyak perubahan-perubahan juga di kitabnya Maha Suci. Sama seperti pengarang manusia. Awalnya biasanya frontal, lama-lama karangannya penuh dengan bahasa-bahasa bijaksana. Sama di kitabnya Imam Ghazali, ya Ihya Ulumuddin, atau kitab-kitab yang lain sama. Kayak Buya Hamka juga sama, awal-awalnya kayak apa, tapi akhir-akhir hayatnya bukunya sudah lebih bijaksana. Seperti itu buku-buku yang ada di dunia, perkembangannya sesuai dengan pola pikir si pengarang itu. Baik saudara-saudaraku, hari ini saya mau membaca buku yang masih dari bukunya Maha Suci. Judulnya Bapa Alam Semesta. Nah, untuk teman-teman di sini kadang-kadang ada bias, itu memang singkatan dari Bapak Ibu Alam Semesta. Nah, tentang Bapak itu ceritanya kayak apa, kayaknya sudah terbahas di walidat yang banyak itu. Makanya Bapak dan yang kali ini cuman sedikit keterangan tentang Bapak. Judul berikutnya Bapak dan isi-isinya. Menurut keterangan sebelumnya tentang cerita bagaimana anak-anak Tuhan dipertemukan dengan bapaknya, berarti itulah awal dari mengenalnya istilah Bapak. Jadi ketika cerita walidat kemarin itu, ya mungkin istilah itu baru dikenalkan. Padahal sebelumnya tentang petugas-petugas Tuhan yang bekerja di alam, itu ketika memanggil Maha Mulia dengan istilah Bapak. Begitu juga zamannya Isa, kalau memanggil pengonsepnya Maha Agung, itu memanggilnya juga Bapak. Hanya di istilah Nabi Muhammad sendiri, jarang ada pemanggilan istilah Bapak kepada Tuhannya. Ya, mungkin Tuhan membuat satu skenario, satu cerita tersendiri di setiap periodenya. Bapak ini adalah Bapak dari anak-anak Tuhan dan saudara-saudara mereka. Jadi yang menjadi petugas Tuhan itu istilahnya anak-anak Tuhan. Kalau sekedar penghuni alam semesta yang lain itu namanya saudara-saudara mereka. Mereka siapa? Anak-anak Tuhan atau petugas-petugas Tuhan. Jumlah saudara yang sangat banyak, tidak terbatas. Jadi isi-isi ciptaan Tuhan yang menghuni di alam semesta itu sangat banyak dan tidak terbatas. Juga tidak terhitung. Ini menjadi istilah Bapak, menjadi istilah Bapak alam semesta. Nah, begitu. Akhirnya ketika turun walidat itu, maka walidat itu dikatakan Bapak alam semesta. Jadi ya julukannya seperti itu. Sudah sedikit memberikan keterangan tentang Bapak itu. Bagaimana prosesnya hingga diturunkan di alam ini.
juga proses yang dinanti oleh anak-anaknya beserta saudaranya. Bapak hanya merupakan istilah saja, bukan suatu gelar atau julukan yang mempunyai makna khusus dengan istilah Bapa alam semesta. Itu meluluhkan hati alam semesta ini. Mungkin selama ini ya nggak tahu ini skenario model apa Tuhan, sehingga di akhir zaman ini ada istilah Bapa alam semesta. Skenario akhir zaman, bagian dari skenario akhir zaman. Apakah ini benar akhir zaman? Silakan kalian mencoba menghubungkan zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan juga bahwa akhir zaman, pada zaman itu waktunya dengan sebuah istilah pada zaman Nabi Muhammad, istilahnya ini waktunya asar ke maghrib. Sekarang ketika zaman Nabi Muhammad mulai diturunkan ke muka bumi ini, waktu hari akhir itu jaraknya antara waktu asar sampai maghrib. Sekarang ini sudah berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun. Apakah kira-kira kalau dihitung, apakah ini bukan sudah waktunya syuruk mendekati maghrib, ataukah sekarang sudah masuk ke pintu maghrib? Mengapa ada istilah Bapak? Sebab Bapak adalah bagian yang menghubungkan apa yang ada di dalam anak-anaknya. Apabila anak cepat sadar dalam bersikap, ya karena ada Bapak. Itu bapaknya yang bijaksana ya. Kalau bapaknya ngoceh, gremeng ae ngono ki ya gak. Ya tetep diarani bapak. Bapak yang tidak sadar diri. Nah, apabila anak cepat sadar dalam bersikap, ya karena ada Bapak. Itu bukan kemampuan Bapak, tapi power yang ada pada istilah Bapak. Kadang-kadang kalau ketemu Bapak kan ya, apa meneh Bapak meneng ae kon nyungkani. Nek Bapak kakek ngomong iku nggak telno hati. Kan macem-macem istilah Bapak ya. Saya ulang lagi, itu bukan kemampuan Bapak, tapi power yang ada pada istilah Bapak. Apalagi Bapak alam semesta. Ketepatan petugas Tuhan itu kan ada lebih dahulu daripada ada lebih dahulu ketika turun di alam semesta. Nggak tahu Tuhan kok membuat istilah anak-anak Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak melahirkan ya. Lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan, tapi membikin nur yang maha mulia ini diberikan kepada Maha Pencipta. Yang bahan-bahannya ya diambil dari unsur alam juga, dari unsur Tuhan juga. Setelah itu dijadikan petugas Tuhan. Nah, petugas Tuhan
ada yang akrab, ada yang tidak. Lah ketepatan yang dari Maha Mulia ini ketepatannya akrab. Akhirnya saking akrabnya manggilnya sebagai anak-anak. Jangkaunya akan lebih luas lagi dan tidak ada pembatas atau penghalang terhadap apapun. Bapak alam semesta masih ada kelanjutannya dari Walidat. Jadi memang buku ini setelah Walidat. Bapak adalah keinginan Tuhan, sedangkan Walidat adalah keinginan Bapak kepada umat. Saya ulang lagi, Bapak adalah keinginan Tuhan. Sedangkan Walidat adalah keinginan Bapak kepada umat. Bapak memang hanya satu, tetapi Bapak dapat ditemukan di mana-mana. Bapak memang hanya satu, tetapi Bapak dapat ditemukan di mana-mana. Kenapa harus begitu? Sebab apabila ada anak yang membutuhkan bapaknya, maka bapak akan mendatanginya dan menyelesaikan apa yang menjadi kendala anak-anaknya itu. Jadi ketika Walidat turun itu suka mendatangi anak-anaknya yang punya masalah ketika bekerja di alam. Yang Bapak yang dimaksud di sini seperti itu, Bapak alam semesta. Di buku kemarin atau di konten kemarin sudah dijelaskan bagaimana Walidat itu turun di akhir zaman. Tapi kan anak-anak itu sudah ada terlebih dahulu, kan lucu, baru bapaknya turun. Padahal secara kronologi turunnya kan masih dahulu petugas-petugas Tuhan yang disebut oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berarti itu terlahir ya, terlahir seperti pada umumnya orang. Masa bapak bisa melahirkan? Kan lucu. Tapi mungkin ada juga mencoba ngutek-ngutek rogone gimana laki-laki bisa melahirkan. Lucu aja. Banyak ciptaan nanti juga akan menggunakan istilah Bapak dalam kehidupannya. Perkiraannya banyak ciptaan nanti juga akan menggunakan istilah Bapak dalam kehidupannya. Sebagian di antara mereka akan menyayangi bapaknya, dan sebagian yang lagi juga seakan-akan tidak mengenal bapaknya. Nah, di kehidupan selanjutnya ya ada yang mengenal sebagian menyayangi bapaknya, sebagian tidak menyayangi bapaknya. Ketika itu sudah masuk dalam ranah ciptaan yang berkeluarga, ya ada yang membenci bapaknya, ada yang nggak ngakui bapaknya, karena bapaknya main, nggak memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Bapaknya ngedumel terus ngedumel terus. Akhirnya tidak terlalu dipercaya sama anaknya. Cukup keberadaannya ya dianggap tetap bapak. Tapi power sebagai power istilah bapak tidak masuk, tidak menyadarkan anak. Ya, kepingin anak itu segera menyadari ya bapak itu tidak terlalu banyak kata-kata. Maka itu lebih akan diperhitungkan sama anak-anaknya. Lebih disegani anak-anaknya. Berkatalah kalau sesuatu itu membimbing anaknya. Jangan berkata manakala bapak, kalau kamu menjadi bapak, jangan merasa dirimu menjadi bapak. Istilah bapak itu, berat
bebannya berat banget. Makanya lebih baik ketika istilah bapak itu yang melekat pada dirinya digantikan sebagai sahabatnya. Walaupun secara umumnya dikatakan bapak, sahabat sharing dalam keluarga. Mungkin itu akan lebih dekat dengan anak-anaknya. Kalau bapak itu bisa dijadikan sharing, tidak otoriter. Dua hal ini juga akan dirasakan oleh Bapak alam semesta itu. Bapak mudah menerima apa saja yang diinginkan atau dirasakan oleh anak-anaknya. Tetapi Bapak sangat tegas apabila keinginan mereka tidak sama atau keluar dari keinginan yang Maha menciptakan. Jadi Bapak di sini, Bapak alam semesta ini sangat tegas kalau ada urusan yang tidak sama dengan keinginan Maha Pencipta. Setiap anak-anak Tuhan yang dibimbing oleh Bapak akan dijadikan sebagai orang yang mengerti atau memahami keadaan sekitarnya. Jadi harapannya setiap anak-anak yang dibimbing oleh Bapak itu benar-benar mengerti dan memahami keadaan sekitarnya. Ya kalau istilah Bapak ini sudah melekat pada walidat, maka seharusnya mereka yang sudah bekerja lebih dahulu mungkin bosan bermain di alam, itu mungkin akan diberikan semangat oleh bapaknya agar mereka bisa mengerti sekitarnya, mahir bermain di alam, bukan semena-mena mempermainkan alam. Bapak tidak ingin apabila anak-anaknya tidak bersatu atau terpecah belah. Kayaknya keinginan seperti ini diinginkan oleh bapaknya terhadap anak-anaknya ya. Kepingin anak-anaknya itu bersatu dan tidak terpecah belah. Sama saja Bapak akan merasa bahwa keluarga ini tidak bisa menjadi keluarga percontohan untuk Tuhan. Sama saja Bapak akan merasa bahwa keluarga ini tidak bisa menjadi keluarga percontohan untuk Tuhan. Soalnya anak-anaknya ini juga berhak untuk memarahi bapaknya, mengevaluasi bapaknya. Seluruh anak-anak Tuhan sudah tahu bapaknya, sudah berkomunikasi dengan bapaknya, sudah kapok juga dengan bapaknya, sudah sama-sama mengapokkan Tuhannya. Jadi bapak dan anak Tuhan ini juga sudah sama-sama mengapokkan. Apa bahasa Indonesia mengapokkan Tuhannya? Ya memang tulisannya seperti itu. Ya diterima aja. Wong ini pengalaman, ada tulisan, ya dibaca aja. Kalau anak-anak Tuhan tidak dapat dibimbing dengan tegas, maka Tuhan akan sulit mendatangkan ilmunya, yakni ciptaan baru. Jadi Bapak ini membimbing anak-anaknya dengan tegas, dengan harapan banyak ilmu itu turun kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya bisa menjadi bijaksana, bisa bermain di alam dengan indahnya, dengan cantik. Apa yang ada dalam pikiran Bapak, benak Bapak adalah untuk mencerdaskan anak-anak Tuhan, dalam kurung belum saudara-saudaranya. Bahkan Tuhan sendiri juga akan dicerdaskan, sebab anak-anak Tuhan mulai cerdas. Jadi Bapak ini juga dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak Tuhan, dan anak-anak Tuhan juga bisa mencerdaskan Tuhan. Oh, ini kalau dengar istilah ini mungkin kita bisa puyeng. Ya, masa
petugas Tuhan itu bisa mencerdaskan Tuhan? Ya, padahal ilmunya dari Tuhan. Tuhan butuh berlatih loh. Tuhan berlatih untuk mendapatkan sebuah kemampuan. Kenapa dia sampai disebut Maha Suci, Maha Menciptakan? Itu semua ada sejarahnya. Mungkin kalian akan lihat di konten yang lain, di channel ini, konten asal-usul Tuhan. Gitu. Ya terpaksa saya ngomong begini, biar kalian juga mencari konten yang lain. Memang nggak bisa konten ini difahami ketika hanya melihat satu konten ini. Tapi saya sadar konten ini nggak terlalu menarik. Memang kita tidak membuat konten itu menarik. Biarkan hatinya dia yang penuh hidayah yang membuat konten ini menjadi menarik. Hanya orang-orang tertentu aja bisa melihat bahwa konten ini menarik bagi orang-orang tertentu. Jadi tidak semuanya orang akan merasakan bahwa konten ini menarik. Mungkin akan menarik suatu saat ketika dia dapat hidayah dari Tuhan. Mungkin dia akan bisa memperjelas perjalanan hidupnya yang benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Suatu saat manusia akan mencari Tuhan. Maka konten ini akan menjadi jalan terang bagi orang-orang yang mencoba mencari Tuhan. Bila tidak ada Bapa, saya teruskan bacaannya. Bila tidak ada Bapa, apa yang akan terjadi? Ya, tidak ada anak-anak Tuhan, tidak ada kreasi Tuhan yang lain. Itu dilihat secara garis kecilnya. Selebihnya apabila tidak ada Bapa atau Bapa alam semesta, maka tidak ada penopang bagi mereka. Mereka siapa? Anak-anak Tuhan atau petugas Tuhan. Tidak ada sandaran bagi mereka. Mereka akan hidup dengan perasaan mereka masing-masing dan tidak tahu bagaimana cara untuk menjadi sebuah keluarga Tuhan. Bapa bisa dikatakan sebagai rancangan atau alur untuk terstrukturnya atau terorganisirnya sistem penciptaan. Jadi istilah Bapa ini memang nggak tahu Tuhan merancang bagaimana biar mereka itu biar terorganisasi, biar terstruktur ciptaan-ciptaan Tuhan dan penghuni-penghuninya. Jadi lebih jelas ketika ada istilah Bapa. Dan istilah Bapa itu sebenarnya dari Tuhan loh. Makanya awalnya Walidat itu sebagai wakilnya Tuhan untuk menjadi bapak-bapaknya petugas Tuhan yang sudah turun terlebih dahulu. Makanya powernya Maha Mulia juga masuk juga di Walidat itu atau dengan istilah Bapa alam semesta. Dalam kurung selain yang diterangkan pada pemimpin dunia. Jadi ada pemimpin dunia juga membuat bagaimana ciptaan, sistem penciptaan itu bisa terorganisir. Nah, ketepatan kan Bapak ini diturunkan di akhir zaman. Sementara sistem penciptaan itu sudah masuk di alam semesta. Nah, dan sistem itu kemungkinan ada kesalahan sistem. Karena asal-usulnya penciptaan kan uji coba. Lah ketika uji coba itu sudah ada banyak cara Tuhan membimbing kepada ciptaannya yang sudah terlanjur dipercayai orang-orang sebelumnya. Dan itu menjadi sistem. Makanya Bapa alam semesta ini diturunkan di akhir zaman
untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada di ciptaan. Membosankan ya? Tidak seru? Ya, biarkan ini bagi orang-orang tertentu, ini tidak seru. Saya bikin seru-seru sendiri. Seru dirasa saya, tidak perlu seru dirasa kalian. Makanya saking serunya untuk memahami dengan baik, maka saya butuh merokok dulu. Butuh membasahi tenggorokan dulu, biar nggak kena COVID. Hidup itu indah, kenapa tidak dibikin indah-indah? Apalagi akan lebih indah kalau kita membaca buku pengalaman teman secara rohani. Walaupun saya sendiri nggak punya pengalaman, ya sudah, saya syukuri aja pengalaman ini. Nah, rasa syukur saya adalah membacakan untuk kalian-kalian. Begitulah. Ada seorang pelayan, masih satu paragraf, ada seorang pelayan Tuhan yang dia juga menjadi pelayan Bapak. Biar lebih tahu lagi ya, sebenarnya pelayan Tuhan ini sebenarnya dia sering melayani Tuhan Maha Mulia. Hari-harinya memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak. Saat tugas itu dilakukan sekali, dua kali, hingga beberapa kali, istilah Bapak seringkali dia ucapkan kepada Bapak alam semesta itu. Ternyata ada pelayan Tuhan yang melayani Bapak alam semesta karena seringnya memanggil Bapak, ya, kepada Bapak alam semesta itu, ya. Sedangkan dia belum tahu bahwa dia adalah sosok Bapak alam semesta. Ketika melayaninya itu sering memanggil Bapak, sementara dia belum tahu bahwa sosok yang dihadapinya adalah Bapak alam semesta. Mati lagi, nggak bisa menikmati nih. Yang diketahui saat itu bahwa dirinya adalah sama-sama ciptaan yang sedang ingin menjalankan kebaikan-kebaikan di bumi Tuhan. Kalau Bapak, ya dia sendiri. Kalau saya, ya saya sendiri. Ini apa pengalaman siapa? Seorang pelayan Tuhan. Tapi kalau panggil Bapak, ya terserah kamu sendiri. Saya ini bukan Bapak alam semesta, tapi saya ini adalah Bapak untuk diri saya sendiri. Karena sering ketemu Bapak alam semesta, dia mempunyai power itu. Ya bisa dipanggil Bapak juga akhirnya. Diri saya yang lebih tua dan lebih banyak mendapatkan pelajaran dari Tuhan, itulah yang saya sebut sebagai Bapak untuk saya jalankan sebagai anaknya juga. Hanya pelayan Tuhan itulah yang sering menyebut dirinya sebagai Bapak alam semesta. Anak-anak Tuhan sendiri menyebutkan istilah Bapak kepada Tuhan. Sehingga ketika itu raga adalah ya sosok ciptaan yang mereka ketahui sebagai orang yang punya nama. Baru pelayan ini mendapatkan pelajaran. Semakin pelayan ini memanggil Bapak kepada raga, maka pelayan ini selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan yang tidak disangka-sangka. Hanya menyebut sosok raga itu sebagai Bapak, akhirnya tidak disangka-sangka dia mendapatkan ilmu yang banyak dari Tuhan. Malahan banyak petugas Tuhan yang mencari ilmu pada pelayan itu tadi. Saking sering kumpul ambek Bapak. Mungkin kamu juga kalau ketemu Bapak alam semesta, ketemu raganya, sering kumpul,
begitu juga kamu akan dijadikan rujukan oleh teman-temanmu. Sama seperti itu. Kamu berada di sekeliling Bapak, maka kamu akan dijadikan bahan rujukan, bahkan bisa membimbing teman-temanmu. Malahan banyak petugas Tuhan yang mencari ilmu pada pelayan itu tadi. Anak-anak Tuhan pun juga merasakan bahwa pelayan ini mempunyai anugerah yang besar dari Tuhannya. Setelah diselidiki dan dicari tahu tentang sebab apa yang membuat pelayan itu menjadi baik, ternyata ada kekuatan Tuhan yang mengayomi seluruh umat. Dan kekuatan itu berada pada raga, sehingga disebutkanlah oleh pelayan power kekuatan, yaitu Bapa alam semesta. Sering kumpul akhirnya bisa menyerap energi itu ya, karena dia sendiri sering mengayomi juga sih ke umat. Maka power pelayan itu ya bisa mendekati seperti powernya Bapa alam semesta. Akhirnya semenjak istilah Bapa mulai dipublikasikan di alam semesta, banyak yang menerima dan banyak yang tidak. Anjene ndablek kok anjene anak Tuhan iki ya. Ya, ada sing nrimo, ada sing enggak. Bapake modele koyo ngono. Bapake modele gak iso apa-apa, ngono kok didadekno bapak. Piye? Bagi mereka yang menerima istilah bapak karena mereka tahu siapa bapaknya itu. Nah, mereka menerima karena mereka tahu siapa bapaknya itu. Dan bagi yang belum menerima istilah Bapak, karena dia belum pernah bertemu dengan sosok yang dikatakan sebagai Bapa alam semesta. Begitu. Kalau saya dulu belajar di Pramuka, ada Bapak Pramuka sedunia, Lord Baden-Powell. Mereka adalah orang-orang yang baik karena tidak mudah percaya dengan sebutan-sebutan itu. Loh, mereka yang tidak mengenal itu adalah orang-orang yang baik karena dia kepingin membuktikan apa benar dia menjadi julukan Bapa alam semesta. Kok modelnya begitu? Mereka dikatakan orang-orang yang baik. Lucu ya. Sebelum mereka harus mengetahui langsung lah begitu. Makanya jangan terlalu banyak menilai kalau belum punya data yang banyak. Yang ada adalah memberikan satu komentar meraba-raba. Komentar yang meraba-raba. Berkomentar dengan bijaksana. Itu. Tapi terserah kalian mau komentar apa di sini, komentar aja. Saya seneng kok ada orang yang komentar. Nah, dari komentar kalian, maka kalian akan terbaca, kamu termasuk orang yang dipengaruhi banyak kitab, ataukah kamu itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman rohanimu sendiri. Seperti itu. Jadi nampak terlihat orang-orang yang komentar berdasarkan kitab-kitab sebelumnya, apakah itu kitab yang dikatakan suci, ataukah kitab yang dikatakan kitab-kitab pendukung untuk memahami kitab suci. Dan ini sudah terlanjur ada sistem seperti ini. Bahkan ada ilmu nasah mansuh. Itu kan yang menciptakan siapa? Ulama. Ulama itu siapa? Kayaknya ulama itu masih manusia ya? Iya. Kayaknya begitu. Ada ilmu tajwid itu jauh. Apakah ilmu tajwid itu ajaran Nabi? Saya belum pernah dengar ini ajaran Nabi atau tidak. Soalnya pada waktu Nabi turun, saya belum pernah mendengar Nabi Muhammad mengajarkan ilmu tajwid. Bapaknya tajwid adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Ada yang ngarang nahwu sorok gara-gara
ngarang nahwu, maka ketika ditanya di alam kubur, man robuka, yang mati itu yang dikubur, man itu man apa? Man istifham atau man apa? Akhirnya orang itu masuk surga gara-gara menguasai ilmu nahwu. Oh, ada aja. Nggak tahu apakah pengalaman itu betul atau tidak. Ya begitulah. Biasanya kalau ulama ya selalu membenarkan apa yang dikatakannya. Begitulah. Ya jadilah ulama, jangan ngelama. Jadilah ulama yang benar-benar tahu keulamaannya dan jangan menyombongkan keulamaannya. Karena sifat sombong, sifat yang tidak disukai oleh Tuhan. Kesombongan itu katanya sih, konon ceritanya miliknya Tuhan. Ya, saya sepakat-sepakat aja. Om belum tahu kan, kita harus sepakat-sepakat aja. Konon ceritanya, kesombongan adalah milik Tuhan. Memang banyak Tuhan yang sombong. Tuhan yang jaim banyak sih. Buktinya jaim, itu banyak orang yang nggak percaya ketemu Tuhan. Ini gara-gara Tuhan jaim. Ini Tuhan untuk memperkenalkan dirinya buat satu konsep Bapa alam semesta. Ini salah satunya Tuhan mulai tidak jaim ini. Mengenalkan konsep Bapa alam semesta. Ini harapannya mungkin para maha juga mempunyai tulisan, pengalaman, mempunyai unek-unek pribadi, sehingga bisa terbaca dengan tulisan-tulisannya dari para maha itu. Ya Alhamdulillah, ada teman mempunyai pengalaman seperti ini. Ya, lagi-lagi sebagai bentuk rasa syukur saya mencoba menganalisa pengalaman teman saya ini. Ada yang baik ya saya terima. Kalau ada yang tidak baik, berarti otak saya yang belum menjangkaunya. Akhirnya semenjak istilah, kok di situ, wes ya, belum, wes dibaca lagi ya, nggak apa-apa ya, nggak salah kan dibaca lagi. Iya. Akhirnya semenjak istilah Bapak mulai dipublikasikan di alam semesta, banyak yang menerima dan banyak yang tidak. Bagi mereka yang menerima istilah Bapak, karena mereka tahu siapa bapaknya itu. Dan bagi yang belum menerima istilah Bapak, karena dia belum pernah bertemu dengan sosok yang dikatakan sebagai Bapa alam semesta. Mereka adalah orang-orang yang baik karena tidak mudah percaya dengan sebutan-sebutan itu. Nah, jadilah seperti mereka. Dikatakan orang-orang baik sebelum mereka harus mengetahui langsung. Nah, berarti tidak percaya, mencoba mencari data. Selain yang tercatat pada buku ini tentang Bapa alam semesta, sebenarnya masih banyak hal lagi yang akan diketahui mengenai Bapa alam semesta. Tetapi cerita itu menyebar di mana-mana. Banyak kisah yang diceritakan bagaimana umat menjumpai atau mengenal sosok bapaknya itu. Itu tidak ditulis pada buku ini. Berarti ada buku yang lain. Bagaimana istilah Bapa alam semesta itu bisa dijumpai, itu caranya bagaimana, tapi tidak ditulis dalam buku ini. Sayang ya, tidak ditulis. Kalau ditulis asik kali ya. Bagaimana manusia termasuk juga ada petugas Tuhan, ada anak Tuhan, mungkin ada saudara-saudara anak Tuhan. Begitu. Coba kalau ada caranya, mungkin mereka yang merasa punya Bapa alam semesta, mungkin orang itu akan mencari-carinya. Di manakah Bapa alam semesta? Mungkin saya kepingin ketemu sama Bapa alam semesta agar dia dibimbing bagaimana bermain di alam semesta ini dengan baik. Hidup itu ya permainan. Bermainlah dengan permainan yang cantik. Jangan bermain yang
yang levelnya low. Ya, yang levelnya low. Bermainlah dengan high level. Itu permainan-permainan. Ya, yang dikatakan permainan yang low, sehari-harinya mencari uang dan perut kenyang. Besok mencari lagi, cari uang dan perut kenyang. Itu permainan yang sangat low. Kalau di bahasa Jawanya, lola, lolo. Harus ada permainan yang cantik. Kayak apa? Berani menjadi memerankan satu peran yang suka menyayangi yang lainnya, yang suka menyayangi ciptaan yang lainnya, walaupun itu beda agama, suku, ras, ataupun bentuk ciptaan itu sendiri. Itu bermain. Bapak akan selalu bekerja untuk anak-anaknya. Anak-anaknya akan selalu membantu Bapak dan menjadi pendamping Bapak apabila sewaktu-waktu Bapak membutuhkan itu tanpa Bapak sadari. Anak-anak Tuhan seakan-akan lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh Bapaknya itu. Ya, inilah yang membuat aku senang dengan istilah Bapak. Akunya ini aku Maha Mulia. Bapak ini senang apabila banyak yang mencoba untuk memperhatikannya. Oh, ternyata begitu ya. Ada yang banyak yang memperhatikan, Bapak ini senang. Memperhatikan apa? Kata-katanya, pembimbingannya. Ya, anaknya menceritakan pengalaman bermain di alam. Bapak ini sangat senang. Ya, kalau ada memperhatikan bapaknya. Karena bapaknya menunggu cerita anak-anaknya, cerita bermain di alam ini dengan baik. Itu. Tetapi Bapa alam semesta akan sangat lebih senang kalau anak-anak Tuhan lebih memperhatikan alam semesta. Berarti kalau kalian kepingin lebih menyenangkan Bapakmu, perhatikan alam semesta. Sebab diturunkannya Bapa alam semesta, ya, untuk kebaikan alam semesta itu sendiri. Bapa alam semesta dapat mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya akan menjadi pribadi yang unggul dan mempunyai kemahiran untuk mengenal Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Tahu bagaimana caranya menyempurnakan Tuhan. Wow, ada satu fakultas yang di situ bagaimana membuat Tuhan lebih sempurna. Konon ceritanya dalam buku ini, setiap ciptaan kalau mengevaluasi Tuhan, maka membuat Tuhan itu lebih sempurna. Jarang ada ciptaan mau mengkritik Tuhan. Tapi ya ada ciptaan yang mengkritik Tuhan, tapi ternyata itu bisa membuat kesempurnaan pada Tuhan. Di buku kemarin bagi walidat, Tuhan itu tidak sempurna bagi walidat, tapi walidat kepingin Tuhan selalu menyempurnakan dirinya dan selalu. Begitu juga anak-anak Tuhan. Karena selain Tuhan itu maha sempurna, ciptaan atau hamba adalah bentuk kesempurnaan Tuhan. Dan bagian yang akan menyempurnakan Tuhan itu fasilitas yang diberikan Sang Maha Pencipta kepada ciptaannya. Bapa alam semesta berhak mengetahui ini dan berhak untuk mengarahkan ke depannya bagaimana anak-anak Tuhan bekerja biar
mendapatkan hasil terbaik dan lebih baik lagi. Itu dengarkan sebagai Bapak alam semesta, sampean harus tahu tentang ini. Dalam rangka apa? Itu bisa mengarahkan anak-anak Tuhan. Ya, semoga Bapak alam semesta ini sadar bahwa anaknya itu butuh arahan dan butuh bimbingan bermain di alam. Apabila Bapak alam semesta bekerja di alam, bagaimana dengan alam ini? Ya, alam semesta ini tidak dapat kembali dengan alam semesta ini tidak dapat kembali dengan baik kepada Tuhan. Kunci terbukanya pintu umat kepada Tuhan ada pada walidat, sedangkan walidat dikenal sebagai Bapak. Itu. Jadi nek wis mulai kerja nang alam, ya temonono bapakmu iku. Soalnya itu kunci terbukanya pintu umat kepada Tuhan, ya. Dan walidat itu dikenal sebagai Bapak. Keterangan pada Bapak alam semesta akan ditulis berupa sebuah cerita dari para hamba-hamba Tuhan. Dan apa yang tertulis di dalam buku ini semuanya mewakili keberadaan Bapak alam semesta itu. Jika ingin mengenal Bapak dan mengenalkan Bapak kepada alam semesta, maka harus memahami banyak hal tentang tulisan yang telah ditulis pada buku ini. Secara tidak langsung, apabila pembaca paham terhadap makna dari tulisan-tulisan ini, Bapak akan dikenal oleh anak-anak Tuhan dan seluruh saudara-saudaranya. Lembaran di balik adalah lembaran yang kosong. Baru setelahnya tulisan Ibu Sedunia atau Ibu Alam Semesta. Loh, ini gandengan nih. Ada Bapak Alam Semesta, ada Ibu Alam Semesta. Apakah ini langsung saya baca? Dilanjutkan? Oh, dilanjut. Begitu. Keterangan tentang Bapak Alam Semesta tidak terlalu banyak, cuma ya kemungkinan untuk menyadarkan kita semuanya. Ternyata kita hidup di dunia ini, di alam semesta ini, ternyata ada Bapak Alam Semesta. Apakah ini kutuk? Ada. Masa kutukan Bapak Alam Semesta, rek? Kutuk. Ya, ini semua memang nggak tahu Tuhan merencanakan sebuah ini. Mungkin kita yang baru tahu bahwa kita ini punya Bapak Alam Semesta ini, ya harusnya bersyukur. Ternyata ada skenario Bapak Alam Semesta. Begitu. Ada skenarionya. Tapi kayaknya kok kenapa ini harus diturunkan di akhir zaman ya? Tidak pada masa-masa Nabi dulu. Mungkin diperkirakan di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang kacau, banyak yang melupakan Tuhan, bahkan tidak percaya dengan Tuhan. Akhirnya diturunkanlah Bapak ini. Walidat itu salah satu tugasnya adalah mengantarkan orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan. Maka carilah Bapak itu. Semoga kalian termasuk orang yang diantarkan kepada Tuhan dan semoga menjadi orang yang mempercayai Tuhan sehingga kamu menjadi penduduk bumi yang tidak terseleksi. Karena hari-hari berikutnya adalah hari-hari seleksi alam. Segera kalian mempercayai pertemuan dengan Tuhan, segera kalian melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik sudah dicontohkan oleh
pendahulu kita. Pendahulu kita ada Siddhartha Gautama, ya, ada Isa, ada Krishna, ada Muhammad, ada Ibrahim, dan ada yang lainnya. Itu pendahulu-pendahulu kita. Ada banyak hal yang perlu dicontoh dari perbuatan mereka. Walaupun kita belum pernah ketemu dengan dia. Kalau ajarannya itu baik, pakai aja. Entah itu dari Musa, ya, entah itu dari Idris, entah itu dari Adam, dan seterusnya, entah itu dari petugas Tuhan yang lain. Begitu saudaraku.